Assalamualaikum. Selamat pagi. Semangat pagi. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung magic. Close the sale. Menutup penjualan. Menutup transaksi dan mengemas kesepakatan. Ini saya ulas lagi setelah kita menjalin kepercayaan, jadi orang udah percaya sama kita, oke? Lalu kita setelah percaya, kita masuk ke kebutuhan. Kamu ini butuh apa? Kita gali kebutuhannya, kemudian setelah butuh, baru kita kasih solusi. Jadi kita bangun solusinya, dan setelah dapat solusinya, kita tawarkan barang kita tawarkan jasa kita ajak dia kemana, baru kita ini close. Kita close. Jadi 4 kotak. Ajaibnya itu 4. Ngomong-ngomong masalah close ya, masalah penutupan. Ini sering kita mengabaikan. Jadi dalam keseharian kita itu sering lupa menutup, menyimpulkan hasil pertemuan. Jadi misalkan Anda berkunjung ke tempat teman, silaturahmi, kemudian Anda mau pulang, ya pulang aja, tapi Anda lupa untuk menutupnya. Mas, Mbak, gitu. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini adalah gitu. Berarti hari ini panjenengan belum bisa ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya minggu depan. Minggu depannya hari apa ya Pak? Senin atau Selasa? Karena ini Senin berarti ketemu Senin lagi. Oh bukan Mas, itu di Jumatnya udah bisa ketemu. Yang penting minggu depan. Oke. Jadi kita tandaskan di sini bahwa closing itu perlu, dan closing itu kita sering mengabaikan. Kita pulang aja gitu, pergi aja, pamit aja, assalamualaikum gitu, waalaikumsalam, tapi tidak mengemasnya dengan sebuah kesimpulan. Gitu ya Pak ya, saya pulang dulu ya. Berarti besok ya saya kesini lagi ya. Sore apa siang Pak? Gitu. Jadi ada konfirmasi penutupan. Nah, close the sale untuk menutup transaksi atau menyepakati kesepakatan itu kunci yang pertama adalah nada rendah. Aneh kan? Jadi kesimpulan atau penutupan sebuah kesimpulan transaksi, baik itu sosial maupun barang, itu pakai nada rendah. Jadi jangan pakai nada tinggi. Jadi Bapak mau nggak? Bapak mau nggak? Itu naik tuh Pak. Bapak mau nggak? Itu nada tinggi, itu cenderung mengarah ke ketidaksepakatan. Tapi dengan nada yang dari tinggi menurun, Pak Joni, saya yakin ini bermanfaat Pak. Untuk itu silakan Pak, tanda tangan Pak. Jadi nada rendah. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, berikan pilihan. Jadi Pak, jadinya gimana Pak? Yang merah apa yang biru gitu? Pak, jadinya gimana? Mencicil atau cash Pak? Pak, tunai atau transfer Pak? Pak, jadinya setornya 150.000 atau 300.000. Nah, kalau jumlah ini yang di akhir itu yang besar gitu.
Yang di akhir itu yang Anda inginkan. Jadi kalau Anda ingin cash berarti mencicil atau cash gitu. Jadi kalau Anda ingin tunai berarti transfer atau tunai. Ya, kalau transfer itu lewat bank mana, Pak? Jadi di-clearkan. Jadi di-clearkan, jangan ngambang. Ini namanya closing. Soalnya ini namanya closing, men. Jadi harus ditandaskan. Dan trik yang ketiga adalah, tips yang ketiga adalah mulai dari yang kecil. Iya Pak, mulai 1 dulu Pak gitu. Mulai 1 unit dulu Pak gitu. Mulai yang sehari sekali Pak gitu. Jadi dari yang kecil, jangan yang besar-besar. Jadi Anda harus tahan emosi, jangan berambisi langsung ujuk-ujuk banyak gitu. Dari yang kecil dulu. Nanti akan diberi pembelian ulang, transaksi ulang, dan seterusnya. Pak, nyicipi dulu Pak, ini Pak. Dari 1 Pak. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk bikin janjian ya. Keluar dari topik. Jadi kadang-kadang kalau Anda ingin ketemu sama orang, dia sibuk, dia nggak ada waktu, kamu bilang aja, Pak 5 menit aja Pak. Pak, saya main ketemu Bapak 5 menit aja. Itu dari yang kecil. Nanti kalau ya udah ketemu, nggak mungkin dia hanya 5 menit aja, pasti lebih dari 5 menit. Nah, closing itu kaitannya sama keberatan. Closing kaitannya sama keberatan. Nah, teman-teman percaya, keberatan orang itu rata-rata hanya itu saja. Harga, masalah, sama izin suami istri atau keluarga. Jadi paling hanya itu aja. Harga, masalah, dan istri atau suami belum izin. Biasanya alasannya itu aja. Nah, jangan takut. Kalau ada keberatan, catat aja. Suruh menjelaskan keberatannya apa. Dicatat aja. Ya. Nah, keberatan ini ada keberatan yang menuju mau, ada yang keberatan menuju tidak. Nah, di sini Anda juga harus peka di sini. Kalau keberatan untuk menuju mau, itu biasanya yang dikhawatirkan nih, itu adalah administrasi, persyaratan, ya, selain harga tadi. Tapi kalau keberatannya itu sesuatu yang dia mengarah ke tidak, itu biasanya dia banyak baca handphone sendiri, sering izin ke toilet, sering keluar ruangan. Itu namanya cenderung untuk menghindar, cenderung untuk tidak deal gitu. Nggak apa-apa, ada yang mau, ada yang tidak ya. Tapi kalau yang mau itu biasanya, jadi begini teman, Anda pilih mana? Orang yang ribet, rewel di awal, tapi setelah beli itu dia tenang. Apa sama orang yang tidak banyak tanya, tapi setelah beli dia komplain terus gitu. Kan lebih baik orang yang banyak tanya, tapi setelah deal itu dia rapi. Kalau dia ngangsur juga ngangsurnya lancar. Ya. Mengenai harga, kalau dia itu keberatan karena harga, jadi Anda jangan ikut perang harga. Kemana Pak? Jadi kalau dia ingin harga murah, harga turun, Anda larinya ke advantage, ke keunggulan. Anda larikan ke keunggulan barang Anda.
Anda larikan ke keunggulan jasa-jasa Anda. Jadi Pak, Bu, saya tegaskan lagi, kalau Bapak menggunakan produk saya, dijamin Pak, ini kualitasnya pasti lebih baik dari yang lain. Jadi harga itu akan tertutupi oleh kualitas. Pak, kalau Bapak jadi konsumen saya jamin Pak, angkat telepon saya datang Pak. Jadi pelayanan. Jadi ada selain harga itu yang bisa Anda unggulkan. Jadi selain harga itu ada kualitas produk. Selain harga itu ada pelayanan yang prima gitu. Jadi tidak hanya harga. Jadi kalau Anda masih berkutat dengan harga, itu Anda marketing yang masih kuno. Jadi ya, selain harga ya, itu ada kualitas produk, bisa juga kemudahan makainya, sama pelayanan ini, pelayanan yang prima gitu ya. Apalagi kalau ada maintenance atau memperbaiki barang yang rusak, itu yang sering orang komplain di luar harga. Intinya kalau Anda pelayanan bagus, barang bagus, bisa memperbaiki dengan bagus, orang akan lupa harga gitu ya. Nah, kalau orang yang bilang pikir-pikir dulu, gimana Pak? Ya kita kasih kesempatan dia untuk pikir, tapi Anda ingatkan Pak, silakan Bapak pikir-pikir dulu, tapi menurut saya lebih baik sekarang Pak, lebih baik sekarang Bapak tanda tangan dulu, nanti saya bawa formulirnya, nanti Bapak pikir-pikir dulu. Kalau batal gimana Pak? Batal nggak apa-apa, yang penting Bapak udah tanda tangan. Dan nanti alasannya, Pak ini untuk laporan kunjungan aja Pak. Jadi dia ada ikatan. Kalau Anda pergi tanpa membawa apa-apa, dibandingkan Anda pergi membawa formulir yang udah ditandatangani, itu Anda punya ikatan. Paling tidak orang itu ingat dia pernah tanda tangan. Nah ini tambahan tips nih, tambahan cara-cara jitu untuk Anda bisa closing dengan baik. Yang pertama itu namanya ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi Anda kalau ingin jadi orang yang berhasil closing, itu Anda harus jadi orang yang pandai, tanpa harus pandai sendiri, tapi Anda bisa menempel orang-orang yang juara-juara di cabang. Misalnya Anda di cabang nih, Anda kenal orang pusat yang pandai marketing, Anda minta aja belajar di sana ya. Jadi Anda minta magang di sana seminggu 2 minggu gitu. Untuk apa? Untuk mengamati dan meniru dan memodifikasi. Kalau masalah ilmu, jenengan Anda jangan pakai malu. Kalau Anda malu, Anda kalah. Kalau Anda malu, Anda lapar. Kalau Anda malu, Anda nggak pinter. Jadi ini ya, ada satu bangsa yang punya pedoman ya, selama saya butuh ilmunya, saya nyembah kamu nggak apa-apa. Jadi dia hilangkan harga diri apa itu, nggak perlu itu. Jadi kalau Anda perlu ilmu, Anda yang datang untuk belajar. Kenapa ya dia jadi juara ya? Kenapa dia pinter ya? Ya kita datang ke sana. Saya yakin kok orang didatangi untuk diminta ilmunya, itu dia nggak akan nolak kok. Ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi Anda amati aja di sana. Dia ahli mesin gitu ya. Amati aja cara dia memperbaiki mesin kayak apa. Lalu Anda tiru.
dan Anda modifikasi, ya. Yang kedua nih, jadi masalah closing itu nggak lepas nih, nggak lepas dari tujuan Anda yang jelas gitu. Jadi Anda kalau mau pasang target, kalau Anda mau pasang tujuan, itu harus jelas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau Anda berhasil, maka ada hadiahnya buat diri Anda. Tapi kalau saya nggak berhasil, maka saya akan menderita. Kita kan kebanyakan kan sekolah biasa aja, masuk nggak masuk, belajar nggak belajar, jadi tidak ada yang mentarget diri kita. Jadi jelaskan tujuannya yang jelas. Saya kalau nggak juara 1, 2, 3, saya malu Pak. Jadi kalau saya hanya sekedar lulus, itu banyak orang bisa Pak, tapi saya harus menjadi lulusan yang terbaik, minimal 5 besar Pak. Itu Anda pasang. Kita nggak pernah memasang tujuan. Berikutnya, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Wong dia makan nasi kok, sama dengan kita kok. Dia belajar, saya belajar. Ngapain saya nggak bisa? Dia berusaha, aku berusaha, sama aja. Kenapa saya harus nggak bisa? Yang ketiga, semakin banyak Anda mencoba, semakin banyak Anda berhasil. Tahu nggak? Jadi kalau Anda memanah 100 kali, itu masa nggak ada satu yang kena? Tapi kalau Anda nggak pernah memanah sama sekali, yakin Anda nggak akan pernah dapat itu. Jadi semakin banyak Anda melakukan, semakin banyak Anda kemungkinannya berhasil. Anda nembak 100 kali, masa 100-100-nya meleset semua? Pasti kan ada yang kena, ya enggak? Kecuali Anda nggak pernah nembak, ya nggak pernah dapat gitu. Yang ketiga, yang keempat, itu adalah pikirkan cara lain. Pikirkan cara lain. Jadi jangan tiap hari itu terus. Pagi keluar, sore pulang, pagi keluar, sore pulang. Nggak ada yang beda. Ya hasilnya nggak beda. Ya kan? Jadi harus ada cara yang beda. Cobalah cari cara yang lain. Mungkin cara saya ngomong salah. Mungkin cara senyum saya salah. Mungkin saya orangnya malu-malu. Mungkin orangnya saya gengsinan. Mungkin saya gampang marah. Itu coba cari cara lain. Ubah sikap kita. 90% keberhasilan kita itu dari sikap kita, Mas. Bukan dari kepintaran kita. Sikap kita. Sikap sabar, sopan, santun. Bukan sikap yang tidak mau kalah, ya. Tidak mau lihat orang marah gitu. Itu kita coba cara yang lain. Insya Allah bisa berhasil. Dan yang terakhir, mau orang sepintar apapun, mau orang sehebat apapun, kalahnya sama siapa? Kalahnya orang yang dablek. Jadi orang yang dablek. Bahasa Inggrisnya itu persisten. Bahasa Islamnya itu istiqomah. Jadi orang yang rajin setiap hari, tidak berubah sikapnya, selalu rajin, disiplin dan lain sebagainya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.